Dulu kecil, kalau bu guru nanya, cita-cita kalian apa? Itu jadi perasaan yang seneng banget waktu itu. Kayak kita gak sabar buat ceritain tentang mimpi kita loh. Ada yang jawab pengen jadi polisi, tentara, dan yang paling sering nih yaitu jadi dokter. Dan ya, aku salah satunya. Tapi banyak orang yang ngomong, bermimpilah sebanyak-banyaknya selagi mimpi itu masih gratis. Tapi seiring berjalannya waktu aku mikir, gimana buat merealisasikan mimpi-mimpi itu? Perjalananku mengenal definisi mimpi sesungguhnya ketika aku duduk di bangku SMP. Aku mulai memiliki ambisi untuk merealisasikan mimpiku untuk menjadi seorang dokter. Aku mulai terlibat dalam science club sekolahku waktu itu. Dan aku juga mulai menyadari bahwasannya mimpi itu adalah bekal masa depan kita, sehingga harus dirancang dengan sebaik mungkin dan sedini mungkin. Umur kian bertambah, dan ya, itu mengubah cara pandang kita terhadap suatu mimpi. Mimpi mungkin hanya kita anggap sebagai ilusi semata, dan bahkan gak jarang di umur saat ini kita seolah takut bermimpi dan memfokuskan untuk mencari pundi-pundi rupiah saja. Bahkan kita hanya memfokuskan profesi mana sih yang kiranya bisa memperkaya kita. Padahal ketika umur kita bertambah, yang perlu kita cari adalah bagaimana sih cara merancang mimpi-mimpi itu agar terasa lebih nyata. Beruntungnya saya mampu mendapatkan mata kuliah manusia dan pengembangan diri, yang dimana di dalam salah satu pertemuan di mata kuliah ini saya mendapatkan sejumlah insight-insight baru dan bisa saya implementasikan untuk meraih berbagai impian saya. Mungkin mimpi saya awalnya terdengar mustahil bagi benak pikiran saya, tetapi setelah saya mengikuti mata kuliah yang langsung diajar oleh Pak Faisal yang membahas tentang merancang masa depan, saya mendapatkan sejumlah pengetahuan baru yang bisa saya implementasikan dalam meraih impian besar saya. Saya juga baru menyadari bahwasanya sebagai mahasiswa manajemen, ternyata ilmu yang sudah saya dapatkan sebelumnya di mata kuliah lainnya ini bisa saya implementasikan juga untuk mendapatkan atau meraih impian yang telah saya miliki. Salah satunya terkait dengan fungsi manajemen. Saya mengetahui bahwasannya dari fungsi manajemen tersebut bisa kita pakai untuk merancang masa depan kita agar lebih terorganisir dan mampu direalisasikan. Seperti yang kita ketahui bahwasannya dalam fungsi manajemen ini terdiri dari 5 poin. Yang pertama yaitu terkait dengan planning. Di sini saya mengimplementasikan fungsi manajemen bagian planning untuk merencanakan berbagai kegiatan apa saja sih yang akan saya lakukan dalam meraih impian saya. Saya akan memilih berbagai kegiatan yang selaras dengan impian yang besar yang saya miliki, sehingga ini juga bisa digunakan sebagai bentuk resolusi kehidupan saya di tahun berikutnya agar saya mampu memiliki kapabilitas yang memenuhi untuk meraih impian saya tersebut. Sehingga kegiatan-kegiatan yang saya sudah rancang dan rencanakan ini sekiranya bisa membawa perubahan yang cukup signifikan bagi dalam diri saya. Lalu, bagian kedua dari fungsi manajemen sendiri yaitu organizing. Organizing ini merupakan bagian bagaimana sih setelah saya merencanakan sejumlah kegiatan tersebut, bagaimana sih cara saya untuk merealisasikan kegiatan-kegiatan yang sudah saya rencanakan tersebut. Dalam memahami berbagai rancangan masa depan saya agar terasa nyata, saya juga bisa menggunakan metode SMART. Saya menyadari bahwasannya metode SMART ini membantu saya untuk menafsirkan sejumlah impian-impian yang mungkin terasa tidak mungkin menjadi mungkin. Karena metode SMART ini membantu kita untuk bagaimana sih kita menerjemahkan berbagai impian yang kita miliki ini agar dapat terrealisasikan dengan baik. Karena metode SMART sendiri seperti yang kita ketahui terdiri dari specific, measurable, achievable, relevant, and tempo. Nah, di sini kita mampu menganalisis apa sih mimpi kita, bagaimana sih merealisasikannya, apakah ini dapat terrealisasikan atau tidak. Lalu kita juga dapat mengetahui bagaimana sejauh mana kita dapat mencapai impian tersebut. Dan melalui metode SMART ini kita juga dapat mengukur potensial bagaimana sejauh mana kita dapat merealisasikan mimpi tersebut. Apakah memang dapat dicapai
atau tidak, dan kita juga dapat melihat persentase untuk merealisasikan impian-impian kita tersebut. Serta dalam metode SMART ini juga membantu kita untuk mengukur jangka waktu merealisasikan impian besar tersebut. Oleh karena itu, mata kuliah ini sangat mendukung kita dan teman-teman sekalian buat merealisasikan impian besar kita. Mungkin ketika kecil kita akan merasa mimpi itu hanya omongan semata. Tapi semakin bertambahnya umur, kita juga harus bisa merealisasikan impian tersebut. Jangan takut untuk bermimpi, terutama di usia kita saat ini. Dan jangan hanya berpatok pada realistis saja. Coba implementasikan berbagai hal-hal yang sudah ada untuk meraih kebahagiaan kita. Sehingga buat teman-teman sekalian dan diri saya sendiri, yaitu jangan takut untuk bermimpi dan jangan takut untuk mencoba, karena kita nggak tahu. Mungkin saja mimpi itu bisa terrealisasikan dengan baik asal kita tahu eksekusinya dengan baik. Selain itu, listener yang saya dapatkan sendiri dari mata kuliah ini yaitu saya menyadari bahwasannya tidak ada salahnya loh kita untuk bermimpi setinggi mungkin, dan tidak ada salahnya kita juga bisa mengganti mimpi tersebut. Asalkan itu sesuai dengan dalam diri kita dan potensi kita, serta kita memahami bagaimana merealisasikan hal tersebut dengan baik dan terorganisir. Sekian dari saya, terima kasih. Semua tak baik saja.